tanya, berapa Pak pasir satu dump truck? Pak, saya beli ini satu dump truck 900 katanya. Oh iya, saya masukkan kemari boleh? Hitung 8,5 sama kita. Nanti begitu pasir masuk Bapak bayar. Oke, nggak apa-apa. Kita telepon langsung ke pemasok atau pengambil pasir. Ternyata harga cuma 700. Nah, kita suruh datang. Oke. Datang, Pak, ini pasirnya. Begitu orang bongkar pasir, kita panggil bapaknya ke belakang. Mana uangnya Pak? Barang udah nyampe ini. Oke, cocok kan? Ukuran meternya segala macam. Ambil tadi 8,5. Sebelumnya dia beli 900. Masih untung dia selisih dapat 50.000 dari kita. Nah kita 8,5. Bayarkan ke tukang pasir 700. Dapat 150.000. Pakai modal nggak tuh kira-kira? Nggak pakai modal. Silakan. Ada kalanya kita butuh orang untuk bercerita dan mendengarkan cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan bahagia atas cucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih bersama kami di Ubah Official di podcast episode keempat. Episode keempat, ngopi bareng Ustadz yuk. Iya, itu barangnya. Kok cerita kopinya, nengok bungkusnya udah ada, kopinya beda. Beda kopinya, beda bungkusnya. Cuman tengok aja kopi Ayah Nikmat. Ayah kopi nikmat, tak kopi Ayah Nikmat. Ayah kopi nikmat. Jangan lupa like, share, and subscribe agar apa yang kita cakap-cakapkan malam ini lebih banyak orang tahu, lebih banyak faedahnya, lebih banyak manfaatnya. Karena konsep kita khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang lebih baik pula faedahnya atau manfaatnya kepada orang lain. Seperti biasa kami tidak sendirian. Malam ini kita dihadiri kehadiran seorang abang bagi kami, kelahiran anak Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, yang hari ini sudah berkecimpung di kota Medan sampai baru-baru 20 tahun Bang ya. Baru 20 tahun. Wajah beliau kalau kami lihat macam-macam mirip lah macam kami sikit, karena orang Bagan. Bersama beliau hari ini beliau sibuk dengan bisnis-bisnis beliau yang insya Allah akan kita tanya nanti bagaimana sih kiat bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tema yang kita angkat malam ini kiat sukses ataupun konsep bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama kita sapa beliau. Mudah-mudahan tetap menantikan apa yang kami cakapkan dan mudah-mudahan tetap bersama kami. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini Bang, karena hari ini apalagi kalau kita cakap-cakap tentang pandemi lah kan. Dengan dahsyatnya pandemi sampai hari ini nggak siap-siap, jadi banyak ekonomi orang menurun. Mungkin sebabnya memang berpatokan dengan satu kerjaan, atau mungkin sudah itu kerjaan di PHK pula gara-gara itu. Dan kira-kira apa sebab hari ini ekonomi kita menurun dan apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki dalam konsep ekonomi atau dalam konsep bisnis yang mungkin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Saya kira agak-agak kasihlah semangat sama kami, paparkan dikit konsep bisnis yang kami lihat. Abang hari ini giat dengan bisnisnya. Bagaimana bisnis sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari situasi sekarang sudah
mau memasuki 1 tahun kita di masa pandemi ini, Iya. dan ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau mungkin pandemi ini kita akan alami sampai 10 tahun. Wih. Bahkan ada yang tidak bisa menduga kalau ini berapa lama, karena keputusan itu ada pada pemerintah. Iya, betul. Jadi kita selaku umat Islam paling tidak harus tetap berada pada keadaan tauhid yang benar, syariat yang benar, juga keadaan kehidupan lain yang dalam serba tidak lari dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau bicara bisnisnya, sebenarnya Rasulullah sudah banyak mencontohkan sebelum beliau menjadi nabi, aktivitas yang dicontohkan, diceritakan dalam riwayat itu banyak sekali mengajarkan bahwa kita sebelum memasuki atau sebelum Islam diturunkan, disempurnakan di masa baginda Rasulullah, Rasul itu sudah memang diajari dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang kita maksud di sini juga ilmu empiris lapangan, baik itu dari segi peternakan, dan hampir paling lama itu Rasul atau Muhammad baginda Rasulullah itu diajarkan berbisnis, ikut dengan pamannya. Hampir banyak negara yang telah dijalani untuk melakukan aktivitas bisnis. Betul. Apa yang didapatkan dari aktivitas bisnis baginda tadi? Paling tidak interaksi, saling mengenal, bukan hanya mengenal kepribadian, tapi juga mengenal kebudayaan, sosial, kemasyarakatan. Sehingga aktivitas ini baginda Rasulullah ketika menjadi nabi dan rasul bisa mengutus orang yang tepat pada daerah yang tepat dengan karakter yang tepat untuk berkomunikasi dan negosiasi. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan aktivitas bisnis. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda juga, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perdagangan, pada bisnis. Artinya apa? Mungkin ada banyak jenis pekerjaan, tapi Allah memberikan redonya pada 9 jenis rezeki itu ada pada perdagangan, pada bisnis. Saya kasih contoh begini. Misalkan petani. Petani tomat ini katakanlah butuh waktu dalam waktu 3 bulan dia untuk dari mulai menanam bibitnya, menyiram, memupuk sampai memanen. 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini dia jual tomatnya katakanlah 5.000 per kilo kepada pemborong. Nah, 5.000 yang didapatkan petani tadi dibagi 3 bulan, berarti per bulannya lebih kurang 1.700. 1.700 per bulan dibagi per 30 hari, itu lebih kurang 50 sampai 60 rupiah. Rupiah per hari. Dalam waktu 3 bulan didapatkan 50 ke 60 rupiah. Tapi pemborongnya tadi, pedagangnya tadi, yang satu hari dia ambil kali 5.000, dia tolak hari itu mungkin kali 6 atau 7.000. Katakanlah 1.000 rupiah yang dia ambil per kilo, tapi itu sehari, bukan 1 bulan, 1 hari. Kali berapa kilo. Nah, petani tadi mendapatkan 1 hari itu cuma 50 rupiah ke 60 rupiah. Sementara pedagang tadi mendapatkan 1.000. Kalikan berapa persentasenya? Bukan 100 sampai 1.000%, beribu persen. Nah, inilah terkadang salah satu contoh kalau kita lihat sumber pendapatan itu dari aktivitas bisnis cukuplah besar. Makanya dari sini kita bisa mengakui rumus-rumus yang Allah katakan 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perdagangan tadi. Dan banyak kita lihat bagaimana para pedagang-pedagang yang lain dengan mungkin modal yang kecil dia bisa jual yang besar. Apalagi dengan mengikut konsep teori konvensional atau kapitalis misalnya, dengan modal sekecil-kecilnya mereka pengen dapat untung sebesar-besarnya. Nah, apakah itu bisa kita lakukan? Bisa sebenarnya kalau kita mau.
kita berpikir bisa, Allah pasti mudahkan. Kalau kita minta, Allah pasti kasih. Kita doa yang banyak, Allah pasti kasih. Tinggal ikhtiar kita banyakkan. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana kita memulai bisnis? Kita nggak punya modal. Dari mana modalnya? Bukankah al-insanu hayawanun natik? Iya. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Allah telah berikan kita akal. Kenapa kita tidak gunakan akal itu untuk berpikir? Bukankah modal paling besar adalah akal kita? Kalau kita tidak punya modal, tinggal kita silaturahmi, diskusi, pendekatan emosional. Bagaimana memberikan keyakinan agar kita bisa berbisnis tanpa modal. Nah, bagi kalangan remaja, anak-anak muda itu mudah sekali mendapatkan bisnis tanpa modal. Contoh saja, katakanlah kawannya si Fatimah. Fatimah ini punya bisnis pakaian, punya butik. Nah, orang sekarang semua rata-rata punya handphone, punya paket. Tinggal dia datang ke Fatimah, Assalamualaikum, silaturahmi. Ini harga bajunya berapa, Bu? 100.000. Oke, kalau saya bantu jual boleh? Boleh. 100.000 harga Bu Fatimah. Dia foto, cerek, dia jual 120.000. Secara online dia kirim, dia share kemana-mana, ke Facebooknya, ke IG-nya, WhatsApp dan kemana-mana. Orang lihat harga berapa? 120. Oke, boleh tawar-tawar. Oke, 110 dia kasih kurang. Tapi tetap dia dapat untung dari 100.000 modal tadi. Nah, ketika dia share, dia kirim kemana-mana, orang ketika mau beli kan transfer dulu, bayar dulu. Ada uang, ada barang. Nah, begitu dikasih uang 110.000 atau 120.000, dia dapat untung tergantung bagaimana harga yang dia pilih. Dia kasih ke Bu Fatimah tadi, 100. Ambil baju 100, kasihkan ke yang pembeli 120 atau 110. Kan tidak perlu modal. Betul. Tinggal banyakin katalognya, fotoin yang banyak gambarnya. Siapkan paket. Kalau nggak ada paket, cari WiFi di mana ada WiFi gratis. Sudah selesai. Nah, kita dulu melakukan itu. Kita selalu silaturahmi. Apa barang yang bisa dijual? Kita foto, kita kasih tahu. Ya, kita selalu memakai slogan dulu, aduhai, agen dunia akhirat. Jadi, apa yang mau kita jual ada. Palu gak ada, apa lu minta ada. Mau cari pasir, boleh, ada. Nah, teknis kita dulu. Misal kita lihat di sini ada keluarga-keluarga sedang membangun. Biasanya orang kan beli-beli itu kan di Panglong. Betul. Nah, kita tanya, berapa Pak pasir 1 dump truck? Pak, saya beli ini 1 dump truck 900 katanya. Oh iya, saya masukkan kemari boleh? Hitung 8,5 sama kita. Nanti begitu pasir masuk, Bapak bayar. Oke, nggak apa-apa. Kita telepon langsung ke pemasok atau pengambil pasir. Ternyata harga cuma 700. Nah, kita suruh datang. Oke. Datang, Pak, ini pasirnya. Begitu orang bongkar pasir, kita panggil bapaknya ke belakang. Mana uangnya, Pak? Barang udah nyampe ini. Oke, cocok kan? Ukuran meternya segala macam. Ambil tadi 8,5. Sebelumnya dia beli 900. Masih untung dia selisih dapat 50.000 dari kita. Nah, kita 8,5, bayarkan ke tukang pasir 700, dapat 150.000. Pakai modal nggak tuh kira-kira? Nggak pakai modal, silaturahmi aja. Yang penting jaga brand, amanah, kepercayaan, trust kita. Jangan rusak, jangan bohong dengan orang, jangan ingkar janji. Itu amanah yang harus diciptakan kepada setiap pribadi kita. Dan itu pun yang dipegang oleh Rasulullah. Ya, itu sifat Rasulullah SAW. Amanah. Jangan tidak sampai dipercaya orang. Sekali kita bohong, orang akan mengingat kebohongan kita. Nah, ini perlu kita berikan sikap kepada pribadi-pribadi muslim-muslimah, pemuda-pemudi Islam dalam berbisnis, agar label amanah, trust, kepercayaan tadi jangan dirusak. Supaya ketika ini terbentuk, kau tidak butuh lagi modal uang. Orang yang akan memodalimu. Iya, karena kepercayaan. Iya, itu yang dilakukan Baginda dulu sebelum menjadi nabi, ketika berdagang dengan Khadijah. Berarti sebelum jadi nabi, berarti setelah jadi nabi dia tidak berbisnis Rasulullah lagi. tak dagang lagi ya? Rasulullah tidak berdagang lagi. Fokus pada dakwahnya. Iya, dakwah. Jadi kita berusaha bagaimana Ketika dengan sudah bisnis sukses, kita menghidupi dakwah ini, menghidupi pendidikan ini. Dan jangan dari dakwah pendidikan kita ini dijadikan ladang bisnis kita. Akbar. Nah, ini salah satu yang kita harapkan. Bagaimana sebenarnya bisnis ini adalah melatih kemampuan kita. Tidak ada orang yang terlahir
mampu berbisnis. Iya. Tidak ada orang yang besar pun bisa piawai berbisnis. Semua kalau kita lihat orang pandai berbisnis itu karena latihan. Dilatih, 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 terus dilatih. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Tapi orang yang sudah gagal tahu di mana sumber kegagalan, akan berusaha tidak merasakan kegagalan pada hal yang sama. Karena kalau sempat jatuh di lubang yang sama, itu bukan lagi orang yang bodoh, udah orang yang malang dia. Makanya kita berusaha terus melatih terus. Gagal coba lagi, cari di mana masalahnya, ciptakan solusinya, terus berinovasi, berkreasi, semangat, pantang mundur, jangan mudah menyerah, yakin usaha sampai, yakin rahmat Allah itu luas. Yang penting selalu kita perbaharui semangat diri kita, jangan menjadi insan yang lemah. Aku tertarik dengan apa tadi, Bang? Amanah kan. Jadi kalau disinkronkan dengan cerita awal bahwa Rasulullah berdagang itu pertama kan untuk menetapkan orang supaya percaya sama Rasulullah. Betul. Sehingga ketika Rasul tidak berdakwah lagi, Rasul bisa mengutus orang yang tepat ke tempat yang tepat dan dengan tujuan yang tepat. Ya. Berarti itu adalah asbab dari kepercayaan yang kuat. Betul. Maafnya kita punya udah sukses nih, udah ada usaha. Begitu udah ada usaha, kita nggak jalankan usaha lagi. Tapi ketika sama mitra kerja kita utus orang lain, orang tuh percaya sama itu karena kitanya gitu ya. Iya. Makanya rekomendasi itu tidaklah mudah. Siapa yang merekomendasikan, yang mendengar itu, melihat itu bukan kepada yang datangnya, Iya. tapi siapa yang yang merekomnya. Kalau dia memang sudah sudah dimiliki kepercayaan, trust tadi, orang akan percaya gitu. Tapi kalau orang yang direkomendasikan atau merekomendasikan ini tidak punya atau tidak dipercaya, bagaimana orang mau gitu? Sama itu kayak orang. Iya, sama di perbankan juga begitu, bank garansi namanya, ada personal garansi. Kalau orang-orang ini yang sudah dipercaya, yang amanah, merekomendasikan, bank juga percaya, oke terima ACC gitu. Nah, tergantung kita ini sekarang. Nah, bagaimana setiap muslim menjadikan dirinya amanah tadi, bisa dipercaya. Ini coba lihat, kita kasih pinjaman, kita kasih hutang. Zaman sekarang lebih galak orang yang berhutang dari yang pemberi hutang. Betul. Lebih galak orang yang meminjam dari yang dikasih pinjam. Sudah itu, hutang ini sekarang apa? Jadi pemutus silaturahmi. Yang memberi hutang malu menegur kepada yang meminjam. Seolah-olah yang meminjam ini yang punya uang gitu. Padahal waktu minjamnya itu lembutnya minta ampun, baiknya minta ampun. Begitu sudah dikasih, masya Allah, dia lupa. Padahal terkadang kita sama-sama belajar agama gitu, kita lupa kewajiban yang besar karena masalah pribadi kita yang kecil. Disinilah yang kadang harus kita kesampingkan. Jangan sampai urusan pribadi merusak urusan sosial. Termasuk hubungan bisnis. Ya. Dalam bisnis jangan pernah tidak bayar hutang. Dalam bisnis jangan pernah ingkar janji. Dalam bisnis jangan sampai kau tidak dipercaya lagi. Sekali kebohongan yang kau ciptakan, maka kau membutuhkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Maka dari itu jangan. Di samping itu juga, kalau kita terus berbohong, khawatir kita apa yang kita lakukan Allah jauhkan dari keberkahan, Allah cabut dari nilai-nilai keberkahan. Ini paling kita khawatirkan lagi. Makanya banyak orang punya uang tapi keluarganya sakit-sakitan. Banyak punya uang tapi musibah datang silih berganti, nggak habis-habis. Banyak punya uang tapi kita sendiri nggak bisa makan makanan enak. Hati itu. Iya, ini kadang Allah cabut nilai-nilai keberkahan itu. Buat apa gitu? Ya, paling tidak kita berharap pada Allah. Semoga Allah berikan karunia yang besar, nikmat yang besar, dan kita dijauhkan dari hal-hal negatif yang menjauhkan aktivitas kita ibadah kepada Allah dan kemanfaatan kita kepada manusia. Bukankah khairun nas man anfa'uhum linnas itu adalah yang menjadi aktivitas tujuan kita supaya kita nanti kembali dalam panggilan Allah dalam husnul khatimah. Itu harapan kita semua. Baik.
asik bercakap begitu, tak tahu jamnya ini. Ada apa jam lain? Jadi yang paling pokok dalam bisnis yang dibangun oleh baginda Rasul itu seperti yang abang bilang adalah menanamkan konsep amanah sehingga orang percaya dan apapun yang kita jual mungkin apapun yang kita jual apa yang kita tawarkan itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kawan kerja mitra kerja. Bahkan cerita amanah ini aku pernah dengar cerita gini. Ada pernah cerita di zaman sahabat Rasulullah, di zaman Rasul itu zaman sahabatnya. Ketika itu ada seorang pengembara lagi duduk di bawah pohon kurma. Kemudian ada pula pengembala membawa untanya. Tiba-tiba pengembara ini yang duduk di bawah pohon ditebasnya langsung untanya kawan. Ribut berantem, dipanggil masa hampir di apa lagi itu bilang, kalau bahasa kampung dikeroyok lah, hampir dikeroyok. Kemudian dipanggil lah pada saat itu sahabat-sahabat semua kumpul. Alhasil pada zaman Sayyidina Umar, alhasil pada saat itu harus kisos katanya, karena ini unta punya kesayangan ayahku, aku mau kubunuh juga dia. Ternyata ketika itu si pengembara membunuh unta bilang, aku mau tanggung jawab, tapi tunggu 3 hari. Kenapa harus nunggu 3 hari? Aku ada tugas dari kampungku mau ke tempat lain, harus menyampaikan amanah. 3 hari lagi aku datang. Apa jaminannya? Nggak bisa aku kasih jaminan, harta nggak ada, yang kubawa pun nggak ada, apapun nggak ada, KTP apapun nggak ada, zaman Nabi kan nggak ada. Tiba-tiba datang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, aku sebagai jaminannya. Kalau tak datang dia selama 3 hari, leherku jadi tanggungannya. Oke, kata semua kawan-kawan. Menek cerita Sayyidina Umar nunggu nih hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Di waktu yang ditentukan itu, dari kejauhan padang pasir nampaklah sambil berdarah-darah merangkak-rangkak pemuda yang tadi berjanji 3 hari. Rupanya dia ke tengah jalan kena rampok. Dia sudah pasti datang pada saat itu. Sayyidina Umar nanya, kan bisa saja kau lari, bisa saja kau nggak datang, kenapa harus kayak gitu? Itu kawan bilang, bisa aja aku lari bang, tapi kalau aku nanti lari, orang akan ngecap aku tak amanah. Ditanya lagi sama Salman Al-Farisi yang menjaminkan, kenapa wahai Salman kau bisa jaminkan, kau kenal enggak? Enggak. Ada tali hubungan saudara? Enggak. Dagang enggak? Kok bisa kau menjadikan jaminan untuk dia? Aku mau kasih tahu sama dunia bahwa umat Islam itu harus menjaminkan saudaranya untuk hal yang seperti ini. Alhasil yang mau minta kisos tadi nggak jadi kisos. Kenapa nggak jadi, kata Sayyidina Umar? Biar dunia tahu bahwa umat Islam itu saling memaafkan. Rupanya berawal dari amanah. Ini kisah cerita, rupanya berawal dari amanah, menepati janji walau nyawa sebagai taruhannya. Ini menarik nih bang, masalah amanah yang dipegang oleh Rasulullah, sehingga konsep amanah ini bisa kita terapkan dalam semua sisi, termasuk bisnis, termasuk dagang, yang mungkin kawan-kawan di luar sana pun sibuk dengan dagang-dagangnya, masalah apapun dagangnya. Cuman kadang ku tengok bang banyak, gak usah lah jauh-jauh, aku sendiri lah kan, sampai jamaah pengajian tuh kalau udah aku posting kirim ke grup, ke WA orang tuh nanya itu, jualan lagi Ustaz. Ada yang bilang makin kaya lah Ustaz, kata orang tuh, semua dijual gitu. Cuman bang masalahnya hari ini, contoh dulu aku jual belacan nih, ada 2-3 bulan udah berhenti. Macam hari ini aku jual pokat, ada pokat, buah pokat dari kampung istri, dikirimkan jual lagi, untung 1.000-2.000. Cuman itu masalahnya hari ini, sebulan tuh aja itu semangatnya, habis itu entah cemana, bisa jadi nggak fokus sama dagang, bisa jadi dagangnya tukar. Kira-kira apa penyebab itu? Pertama Itu bagian dari hilang semangat latihan, begitulah. tidak ada masalah, tapi semangat, komitmen, impian itu penting. Nah, kita kaitkan dulu, saya sebelum terlupa,
Bahkan Nabi Muhammad tadi sebelum menjadi rasul, dengan amanahnya dia diberi gelar Al-Amin. Al-Amin, betul. Terpercaya gitu kan. Nah, sikap terpercaya ini juga harus kita pupuk dalam diri Iya. kita. Padahal bukan orang Islam aja yang gitu Ya, kan. Orang semua. kafir pun Banyak melakukan mempercayainya itu. Nah, kita ini kadang orang Islam selalu menganggap kalau dunia ini hanya bagian dari yang tidak terlalu penting untuk kita sibuk mengurusinya. Padahal kita lupa dunia ini jugalah tempat kita mengumpulkan amalan bekal untuk kita ke akhirat. Betul. Bagaimana kita bisa menafikan dunia kalau untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik? Bukankah tempat mengumpulkan mencari itu semua adalah dunia? Iya. Kalau kita tinggalkan urusan dunia ini, siapa yang menjamin perintah Allah itu ditunaikan dengan utuh oleh orang selain dari yang Islam? Siapa yang menjadi khalifatun fil ard? Siapa yang akan menjadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Siapa umat-umat terbaik kalau bukan kita, ya Allah jamin? Melalui dunia. Melalui dunia. Bukankah kita disuruh bagaimana memelihara kestabilan apa yang ada di muka bumi ini melalui tangan-tangan orang mukmin, bukan cuma orang Islam tapi orang mukmin. Ya. Lalu kalau kita orang-orang mukmin merasa dunia ini tidak penting, lalu siapa yang akan mengelolanya yang lebih baik? Toh Allah sudah percayakan kepada kita bagaimana mengelola keadaan sosial, mengelola fakir miskin, mengelola anak yatim, mengelola pendidikan, mengelola anak muda, mengelola pengangguran, mengelola tanah-tanah yang berhamburan kosong tidak terkelola, mengelola perbedaan kesenjangan antara miskin dan kaya. Siapa yang bisa melakukan itu? Mengembalikan nilai-nilai keadilan, mengembalikan nilai-nilai kesejahteraan, Peradaban Islam itu ya. Ya, kalau kita tinggalkan urusan dunia ini, maka hancurlah dunia itu di tangan orang yang tidak tepat mengelolanya. Kita hanya berpikir dengan ibadah-ibadah mahdoh, kita sudah cukup dekat dengan Allah. Sholat aja udah Padahal kita lupa untuk dekat kepada Allah. Allah juga suka amalan-amalan yang sifatnya sosial. Ingat kata Allah, wahai Musa, sholatmu, puasamu itu untukmu, bukan untukku. Yang untukku adalah ketika kau memberi makan fakir miskin, menyayangi anak yatim, maka aku merasa aku hadir di situ berkat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Maka mari kita kelola dunia ini dengan arif bijaksana, dengan sungguh-sungguh memotivasi diri kita selagi kita masih hidup, perbanyaklah aktivitas-aktivitas sosial yang baik. Nah, bagaimana kita mau mengelola aktivitas sosial kalau kita tidak punya kemampuan finansial? Betul. Bagaimana kita membantu fakir miskin? Kita bantu semangat dengan doa saja tanpa duit, nanti tidak bahagia dia. Awak mau sedekah sama anak yatim, awak perlu disedekahi gitu lah. Itu yang kadang kita harus kembalikan ini. Bahkan saya selalu mengatakan orang Islam itu bukan hanya harus kaya, tapi wajib kaya. Wajib, ya. Kenapa? Saya pakai logika sederhana begini, tapi ini pribadi saya. Dalam rukun Islam itu ada 13. Kalau salah satu rukunnya dalam sholat itu berkurang, apakah sholat kita sah? Rukun sholat maksudnya? Rukun sholat. Ya. Rukun sholat ada 13. Dari mulai nanti kita niat sampai nanti dengan salam. Ya. Ketika salah satunya ada kurang, apakah sah sholat kita? Ketika rukunnya kurang, itu tidak sah sholat kita. Nah, lalu bagaimana dengan rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Kalau salah satu ada yang kurang, kita tidak berhaji misalnya, apakah sah Islam kita? Ada yang bilang, itu kalau yang mampu. Mampu itu bahasanya di mana dituliskan Allah? Bukankah kita ini semuanya mampu? Bahkan Ibu Uwais Al-Qarni saja untuk hadir haji itu digendong. Setiap orang harus memampukan dirinya. Berusaha bagaimana dia harus mampu, berjuang untuk dia mampu. Bukan harus menunggu uluran tangan dia menjadi mampu. Tidak, setiap pribadinya. Bukankah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Bagaimana kita menghidupkan wakaf, infak, sodakoh, hadiah? Kalau kita tidak kaya, kalau zakat itu kewajiban. Betul. Tapi untuk memberikan wakaf, memberikan hadiah, memberikan sodakoh, bukankah ini harus berkecukupan? Kalau yang diri kita tidak ada, apa yang kita bisa sedekahkan? Senyuman lah.
Kalau senyum sebentar oke, tapi lama-lama dipikir kawan gila kita nanti. Bahaya. Nah, jadi saya pikir kita sebagai umat Islam harus bisa memandirikan diri untuk wajib kaya, harus kaya, supaya kita bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita, sehingga bisa menuju peradaban yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi bincang-bincang kita tadi sama tadi belum sebutkan nama ya. Nama abang kita, beliau bernama Bang Hendra Ibrahim. Nah, asli dari kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, yang hari ini sibuk dengan aktivitas bisnis beliau. Tadi beliau sudah nyampaikan sama kita bahwa konsep amanah, kemudian menaruh kepercayaan kepada orang lain agar orang terus percaya kepada kita, itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW, sehingga akan mudah bermitra kerja dengan siapapun, dengan bisnis apapun yang halal, yang thayyib, yang berkah, dan semua itu akan menghasilkan rezeki yang halal dan thayyibah pula. Maka jadilah kita seorang mukmin yang bukan hanya sekadar muslim, tapi mukmin. Dan mukmin itu adalah mukmin yang sangat luar biasa dengan hartanya. Dengan harta itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Sedekahnya, infaknya, hibahnya, hadiahnya, zakatnya untuk orang-orang. Saya kira ini hal yang menarik yang bisa kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali. Tonton video ini malam-malam aja, mau tidur tonton, besok pagi udah jadi orang kaya. Mudah-mudahan. Kalau ada kayak gitu, kurasa banyak orang nonton tapi nggak kerja. Nah, semuanya adalah butuh ikhtiar dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, kurasa udah lebih setengah jam kita bisa cakap nih. Kopi pun kurasa udah dingin memang dari tadi kan. Kita sudahi pertemuan kita. Terima kasih waktu Abang 30 menit ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua tentang bagaimana bisnis ala Rasulullah SAW. Yang Rasul berbisnis itu ketika Rasul sebelum diangkat menjadi Rasulullah, begitu Bang. Iya. Ketika Rasul usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, maka Rasul fokus dengan dakwahnya. Kan dengan dakwah itu kan mengeluarkan duit. Dari mana dapatnya? Ketika sebelum umur 40 tahun. Iya. Nah, jadi lama-lama pintar juga aku ya. Habis ini bisnis aku Bang, insyaallah. Jadi yang mau tahu apa bisnisku habis ini, ikuti terus channel YouTube kita Ubah Official. Akan kita posting di Facebook kita, di IG kita, akan kita cakapkan apa bisnis kita. Insyaallah bisnisnya bermanfaat untuk umat. Kami mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.